Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 252 Jakarta, Ibu Sri Hastati Fajar Asya MPD. Yang saya hormati Wakil Bidang Kesiswaan Bapak Sugianto SPD. Kemudian alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita juga ada pengajar praktik dari Ibu Fajar yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-10, yaitu Ibu Sinta Kurniawati, dan seluruh Bapak Ibu guru serta karyawan di lingkungan SMP Negeri 252 Jakarta. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari Rabu siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul untuk mengikuti kegiatan yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah yang nantinya kita akan bahas mengenai visi dan misi dari sekolah, kemudian ada usulan dari Bapak Ibu guru serta dari Ibu Fajar. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memulai agenda kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya akan ada sambutan dari perwakilan sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Sugianto SPD, Wakil Bidang Kesiswaan. Kepada Bapak Sugi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ya Kurniawan, pengajar praktek, selamat dari untuk yang ketiga. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 252 Jakarta, Ibu Sri Hastati Fajar Asya, selaku juga CGP Angkatan ke-10. Juga yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, di mana kesempatan pada siang hari ini yang berbahagia kita bisa hadir untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pendampingan individu yang tertular dengan tema visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang kesekian kalinya di SMP Negeri 252 kita ikut dalam pendampingan, di mana juga tema yang sama, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dan memang visi misi itu boleh berubah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, di dalam kegiatan ini mari kita simak bersama-sama visi misi kita yang sekarang ini, kemudian kita bahas bersama-sama apakah ada yang perlu kita ubah, kita sesuaikan dengan kondisi yang akan datang dan tantangan yang akan datang. Karena itu sekali lagi terima kasih untuk Ibu Pengajar Praktek yang sudah hadir, kemudian Bapak Ibu sekalian yang mana kita sama-sama berkomitmen untuk sekolah kita, karena visi misi adalah tonggak arah mau kemana sekolah kita, sehingga kedepannya akan menjadi lebih baik sesuai dengan tuntutan masyarakat di sekitar kita, dan tentunya berorientasi kepada peserta didik kita.
ya berorientasi pelayanan peserta didik. Karena itu ya sama-sama kita ikuti kegiatan dengan baik. Lebih kurangnya mohon maaf dari SMP Negeri 252 kiranya tempatnya yang barangkali kurang berkenan untuk Ibu ada praktek karena kondisinya seperti ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sugiarto atas sambutannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, di siang hari ini juga kita akan sama-sama dengarkan sambutan sekaligus mungkin arahan dari pengajar praktik yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Sinta Kurniawati. Kepada Ibu Sinta dengan hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, Bapak, biasanya saya berdiri, tapi sekarang saya diambil oleh Bapak dan Ibu, jadi duduk manis di sini aja, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Pagi semangat. Kenapa sih kok semangatnya pagi padahal sudah siang? Ya biar bersemangat Bu. Biar bersemangat, karena kalau pagi, siang, sore itu akan beda kan? Nah, kalau pagi Bapak Ibu seperti baru bangun tidur, mandi, menghadapi anak-anak masih semangat. Boleh sekali lagi saya sapa dengan semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih Pak. Pojokan suaranya keras sekali. Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah pada pagi hari lagi ya, siang hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan diskusi yang merupakan serangkaian kegiatan yang harus dijalani oleh calon guru penggerak. Nama sekarang angkatan 10 itu Ibu Fajar. Nah, siang hari ini nanti kita akan ada beberapa kegiatan yang mungkin Pak Sugi menghabiskan waktu hingga pukul 5. Kok pada diam? Enggak buka, insya Allah. Kalau dari jadwal itu JP-nya kita 110 lebih ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti kita berjalan, alhamdulillah berjalan lancar, insya Allah Bapak Ibu tidak mengurangi jadwal absen. Tapi untuk kegiatan diskusi ini kita ada tujuannya, yaitu mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nanti akan ada kegiatan yang dipimpin oleh CPP, dipimpin oleh Bu Fajar, yaitu merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi kalimat rumpang ini adalah mimpi dari Bapak Ibu guru semuanya terhadap peserta didik, terhadap lingkungan sekolah, keluarga sekolah. Jadi nanti saat mengisi Bapak Ibu bayangin aja, kalau sudah dibayangkan tulisannya itu akan lancar, ya. Jadi nanti semuanya Bapak Ibu itu menuliskan mimpi. Masing-masing Bapak Ibu guru, insya Allah mimpinya berbeda. Memang ada yang sama, tapi saat Bapak Ibu membayangkan muridnya, mungkin murid kalau untuk SMP kelas 7, 5, 7, 4, entah murid yang mana yang Bapak Ibu bayangkan, itu adalah nanti mimpi Bapak Ibu terhadap murid-muridnya. Tuangkan dalam satu tulisan. Lalu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi sebelum ada diskusi ini, Bu Fajar telah membuat visi sebagai guru penggerak. Kalau visi Bu Fajar terkait dengan nanti ada kaitannya dan sesuai dengan visi sekolah, monggo silakan. Tapi tidak dipaksakan visi yang nanti dibawakan oleh Fajar akan merubah visi sekolah yang ada. Karena visi sekolah itu berasal dari mana? Dari mimpi-mimpi Bapak Ibu guru, mimpi-mimpi semua warga sekolah. Dan membuat visi itu tidak hanya Fajar atau Pak Sugi nanti yang membuat lalu disetujui semuanya, tapi visi itu berawal dari misi-misi. Ya seperti ada gunung, Pak Bu.
Puncak gunung adalah visi. Bagaimana kita naik ke puncak gunung itu? Kita melalui jalan tahapan, itu misinya. Visi yang baik, kita melihat keberpihakan pada murid. Karena visi itu sebagai objeknya adalah murid. Kalau belajar sebagai subjek adalah murid, yang kita kenal dengan student center. Ya Pak Bu, mudah-mudahan diskusi ini nanti bisa menuangkan satu visi yang tentunya tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. Tidak harus semuanya 6 dimensi nanti dimasukkan dalam visi sekolah. 6 dimensi Pak Bu, ingat kan 6 dimensinya? Apa saja Pak Bu? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pak Bu, capek ya? Oh iya, nggak apa-apa. Jadi habis ini, insya Allah Bapak Ibu langsung cari berarti, oh iya, lagu profil pelajar Pancasila. Karena Pak Bu itu bisa kita masukkan dalam ice breaking. Ice breaking itu tidak hanya berlaku untuk anak setinggi kelas SD. Tapi Bapak Ibu bayangkan saat Bapak Ibu memberikan ice breaking di kelas Bapak Ibu, entah kelas 7, 8 atau 9, apa yang dirasa oleh anak-anak? Apa Pak Bu? Happy. Semangat. Betul, apa lagi? Semangat. Ya, apalagi Bu? Bahagia. Karena kita mau mencetak apa? Peserta didik yang selamat dan bahagia. Ya Pak Bu, jadi berikanlah ice breaking. Ice breaking apakah harus yang susah? Kita nyanyi? Tidak. Bapak Ibu ngelawak aja juga udah ice breaking untuk anak-anak. Ya. Bapak Ibu pelajarannya 2 JP. Sisihkan waktu 5 menit untuk ice breaking. Karena Pak Bu, nanti itu menjadi kenangan untuk peserta didik Bapak Ibu, peserta didik kita. Karena pelajaran yang Bapak Ibu berikan belum tentu akan diingat oleh anak-anak kalau sudah lulus. Tapi yang diingat adalah nama Ibu Bapak, apa yang Bapak Ibu lakukan bersama mereka. Betul begitu Bapak Ibu? Betul. Mau nggak besok mulai memberikan ice breaking? Siap. Ice breaking itu tidak berlaku hanya ini cuma guru penggerak, tidak cuma Bu Dani, lalu tadi ada Bu Delia, tidak, semuanya. Semua peserta didik menantikan itu. Bapak, saya mau kenalan yang di pojok, Pak siapa Pak? Pak Guru siapa? Pak Sis. Saya yakin Pak Sis itu jago memberikan ice breaking. Waduh. Nanti saya nantikan video ice breaking dari Pak Sis. Pasti anak-anak menantikan, apalagi Pak Bu, yang selama ini mungkin peserta didik selalu melihat, memandang seorang guru itu dia langsung begini kaku. Gurunya datang langsung kaku. Ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Kalau di 252 nggak ada. Itu ada di ujung berung kayaknya guru yang menakutkan. Karena sekarang kurikulum merdeka itu membuat anak senang. Kayak kemarin saya kurasi video untuk festival kurikulum merdeka. Bagaimana video yang lolos? Bagaimana potret kegiatan kurikulum merdeka yang lolos? Fotonya seperti apa? Membuat anak tersenyum. Ya. Jadi lucu aja mengirimkan video, tapi anak-anaknya tegang. Siap, iya. Kalau Bapak Ibu ingat anak-anaknya, apakah anak Bapak Ibu seperti itu? Tidak. Bapak Ibu masuk, selamat pagi anak-anak. Anak-anaknya jawabnya bagaimana? Selamat pagi Bu Guru, Pak Guru. Itu senyum tidak? Senyum itu udah kurikulum merdeka. Hah? Gampang amat kurikulum merdeka hanya senyum. Diawali dengan senyum. Seperti itu Bapak Ibu. Ini jadi kita kurikulum merdeka, dilanjutkan nanti ke visi-visi lagi. Acara saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu
Sinta atas semangatnya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang di belakang yang tadinya ngantuk habis makan tadi ya, makan siang, kemudian makan yang juga nasi padang ya Bapak Ibu ya, nambah ngantuk lah. Nah karena semangat dari Ibu Sinta, mudah-mudahan semangatnya tertular kepada kita semua ya Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Luar biasa. Ternyata setelah Bu Sinta memberikan semangat, Bapak Ibu guru semua menjadi tambah semangat. Nah, supaya kita tambah semangat juga semakin tahu apa visi sekolah, kemudian apakah sudah sesuai dengan kondisi siswa, sudah sesuai dengan cita-cita murid kita. Nanti kita akan dengarkan dan simak dengan baik paparan dari CGP kita sekaligus Ibu Kepala Sekolah kita terkait dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SMP Negeri 252 Jakarta. Untuk itu kepada Ibu Sri Hastati Fajar Asia MPD saya persilahkan. Terima kasih Bu Dede atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu PP kita, Ibu PP saya ya, Ibu Sinta Kurniawati. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil dan Staf, dan juga Bapak Ibu Guru dan karyawan di SMP Negeri 252 Jakarta. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita kali ini. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat di hari yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu PP, Ibu Sinta yang sudah hadir bersama kita untuk mendampingi saya dalam rangka di sini untuk sosialisasi visi prakarsa perubahan di SMP 252. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini sebelumnya untuk kegiatan kita kali ini adalah diskusi ya. Untuk diskusi kali ini perkenalkan dulu, ini saya selaku CGP angkatan 10 ya. Ini kemudian ada dari perwakilan dari sekolah yang diwakili oleh Bapak Sugianto, dan juga ini Ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Sinta Kurniawati. Bapak Ibu, ini sebelum kita awali kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dulu puisi ya. Di puisi karya dari Insinyur Soekarno, di mana dengan judul Aku Melihat Indonesia ya. Di sini ada puisi, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau membacakan puisi ini, saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu yang bersedia membacakan puisi ini, Aku Melihat Indonesia. Bu Dani, monggo Bu Dani silakan. Mohon izin Ibu. Aku melihat Indonesia. Puisi karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Mulia, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Mulia itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi
batang-batang padi yang menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata Indonesia, aku melihat Indonesia. Luar biasa, sangat menggetarkan hati ya Bapak Ibu, sangat terasa sampai sanubari yang paling dalam. Terima kasih Bu Dani, sungguh sangat menghayati sekali. Baik Bapak Ibu, kita lanjut aja. Untuk diskusi kita kali ini, tujuannya yaitu peserta nanti dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, peserta dapat menentukan program apa yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan benar. Nah, sebelum kita lanjut, kita ingat dulu ya Bapak Ibu tentang visi. Apa sih visi itu dan bagaimana nanti kriterianya? Nah, ini kita ingat kembali pengertian dari visi ya. Visi itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin ya, videre, yang berarti melihat ke depan. Visi menggambarkan tujuan atau kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Visi memberikan gambaran yang jelas di masa mendatang yang bisa dilihat oleh anggota organisasi dan stakeholder. Visi sekolah merupakan gambaran ideal sekolah, inspirasi bersama yang ingin diwujudkan dan mendorong semua orang bergerak mencapai tujuan. Nah, kriteria visi yang baik itu yang bagaimana? Ini saya ambil dari ini ya, dari buku Menjadi Kepala Sekolah Profesional karya E. Mulyasa. Ini dari pendapat Profesor Dr. Husaini Usman MPD. Ya, bahwa kriteria visi yang baik itu adalah mudah diingat, singkat, padat, dan jelas, menarik perhatian warga sekolah dan stakeholder, memberi inspirasi menantang untuk mencapai prestasi di masa yang akan datang, berfungsi menjadi titik temu dengan stakeholder, menyatakan esensi yang jelas tentang yang seharusnya bagi sekolah,
memungkinkan fleksibilitas dan keluasan dalam pelaksanaannya, dan terkait dengan visi Dinas Pendidikan setempat yang lebih tinggi. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik ini, Bapak Ibu. Yang pertama, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Kemudian yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Oke, Bapak Ibu, kita breaking dulu ya, karena ini jam rawan. Tadi Bapak Ibu ini tadi udah dikasih semangat sama Ibu Sinta. Nah, ini kayaknya ini lagi perlu ditambah semangat lagi ya. Baik Bapak Ibu, ini karena apa ya, biar Bapak Ibu semangat tidak ngantuk, ini gerakan aja ya Bapak Ibu ya. Jadi sambil berhitung ya, kita berhitung sambil kita gerakan anggota badan biar kita tidak ngantuk gitu, nggak lemes ya. Nah, nanti berhitungnya ini aja, sederhana aja. Kita ingatkan lagu 1 ditambah 1. Iya, nanti 1 ditambah 1. Kalau 1 kita sepakat dulu aja. Gerakannya bagaimana? Gerakannya kalau 1 berarti berdiri gini ya Bapak Ibu ya. 1. Nah, kalau ditambah bagaimana? Kalau ditambah begini ya. Terus ditambah 1 lagi berarti berdiri lagi. Nah, sama dengan bagaimana? Ini ya. Oke, sama dengan, berarti kalau duanya begini, tapi jangan lemes begini, kasih gini. Nah, jadi biar ada hentakan gerakan ini, biar bisa apa? Badan kita itu gerak. Begini. Oke. Nah, nanti kalau 2 ditambah 2, nanti sama dengan 4-nya bagaimana kalau 4? 4-nya kita nunduk aja ya, sama seperti kayak kita kursi itu ya. Nah, berarti kalau kita nunduk ini aja. Nah, biar kita apa? Ini kita gerak. Iya, kita nunduk ya, Bapak Ibu, itu 4. Nah, kalau nanti 4 ditambah 4 lagi, nah nanti akan sama dengan 8. 8-nya bagaimana? 8-nya kan bulatan 2 kali. Berarti kita ininya 2 kali ya Bapak Ibu ya. Jadi kita goyangkan pangkat 2 kali. Nah, nanti kalau 8 ditambah 8 sama dengan 16-nya bagaimana? 1. Berarti berdiri dulu, dan 6. 6-nya bagaimana? 6-nya bulatannya 1. Berarti di sini sekali. Gitu ya. Oke, kita pakai musik. Ya, kita mulai ya. Mungkin ada yang mau ke depan boleh. Berdiri ya. Masuk Pak Gini. Ayo berdiri Agung. Lari Bu Devi. Sama
untuk ke visi ya, jadi nanti ini ada paradigma dulu, inquiry apresiatif ya. Jadi yang pertama apa sih paradigma inquiry apresiatif itu? Nah, langkah untuk mencapai ke visi ya, di sini kita untuk memperkasa perubahan kita ada beberapa langkah atau tahapannya ya. Jadi untuk yang pertama kita paradigma inquiry apresiatif dulu ya, yaitu apa itu? Manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kemudian menggunakan prinsip utama psikologi positif di sekolah. Menjadi bunyi yang positif terlebih dahulu sehingga akan berdampak positif dan menimbulkan sugesti yang baik pula. Baik Bapak Ibu, nah untuk tahapannya bagaimana? Tahapannya itu yang pertama kita mengidentifikasi hal positif apa atau potensi yang ada di sekolah ya. Kemudian yang kedua kita mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan. Yang ketiga memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih positif. Nah kemudian untuk ke arah visi itu setelah dari inquiry apresiatif kita melalui tahapan-tahapan, yaitu tahapan bagja. Apa itu bagja? Bagja itu akronim dari B itu adalah buat pertanyaan utama, kemudian A-nya adalah ambil pelajaran, kemudian G-nya gali mimpi, dan J-nya adalah jabarkan rencana, kemudian A yang terakhir atur eksekusi. Nah, bagaimana sih untuk tahapan-tahapan itu sebenarnya? Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk menerapkan visi yang akan kita berikan ini kita melalui tahapan dulu yang B dulu ya. Jadi buat pertanyaan utama. Jadi di tahap ini nanti Bapak Ibu itu merumuskan pertanyaan ya sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan. Kemudian untuk tahap yang kedua, ambil pelajaran. Pada tahap ini Bapak Ibu nanti mengumpulkan berbagai pengalaman positif ya yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang didapat. Kemudian gali mimpi. Nah, nanti untuk gali mimpi ini Bapak Ibu menyusun narasi ya tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Nah, nanti disinilah visi itu benar-benar dirumuskan dengan jelas ya. Kemudian kita jabarkan rencana. Pada tahapan ini nanti Bapak Ibu itu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang terakhir, bagaimana kita atur eksekusi ya. Nanti dalam langkah ini nanti Bapak Ibu pasti yang terlibat itu bagaimana nanti strateginya ya. Kemudian aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Baik. Nah, ini ada kalimat rumpang ya. Kalimat rumpang ini nanti kita akan menuju ke visi yang kita impikan ya. Itu seperti apa? Nah, di sini saya minta bantuannya ini untuk membagikan ya. Ini mungkin Bapak Ibu menuliskan di sticky notes ya. Yang pertama, kalimat rumpang yang pertama yaitu adalah kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Jadi untuk kedepannya Bapak Ibu itu pengen murid-murid kita itu yang bagaimana. Nah, ini coba tuliskan ya di sticky note. Bisa dituliskan nanti ditempel ke depannya. Untuk nomor 1 kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Bapak Ibu tulis di sticky note dan sticky note itu ditempel. Satu sticky note satu pertanyaan. Iya. Satu sticky note satu pertanyaan. Satu orang minimal dapat 6 ya? 6 lembar. Karena ada 6 pertanyaan. Ya, satu lagi kali ya. Dijawabnya
Jawabnya satu-satu. Jawabnya satu-satu, satu nomor satu jawaban. Yang sudah boleh Bapak Ibu tempelkan ke depan. Ya, Bapak Ibu yang sudah nomor satu bisa ditambah ya. Tambahkan. Nomor satu aja gitu ya. Iya, satu jawaban. Ditambah satu. Terus aja nomor satu. Oh sampai 6. Iya. Yang sudah nomor satu bisa lanjut nomor dua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah Satu nomor satu Mbak. Satu kertas satu nomor. Kurang kertas. Kita percaya bahwa murid adalah ya, yang sudah silakan ditambah ke depannya. ada kok Pak. Nggak jadi bonus. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan yang 4 ya. Ada yang kurang? Yang 4 bingung nih saya. Bahwa sekolah adalah tempat menuntut ilmu. Yang sudah ya, langsung ditempel aja ya, Ibu ya. Ini untuk yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul Untuk belajar dan bermain. Ya, ntar ada bukunya.
di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk nomor satu, yang nomor satu tolong ditambah dulu biar langsung bisa kita bahas. Ulang Pak kertas ya. Coba foto layarnya. Apa? Agak lama soalnya. Untuk yang nomor satu dulu, mungkin ada yang ini dari Bapak Ibu, ada yang mau membacakan dari ini ke apa? Dari mimpi dari Bapak Ibu. Ya Pak Hendri. Kita memimpikan murid Sudah ditempel. Yang sudah ditempel dibaca Pak. Nenek. Ya. Nomor 2 di bawah. Ya. Sudah ya Bapak Ibu ya. Coba saya bisa minta tolong, mungkin teman ada yang bisa bantu untuk membacakan yang nomor 1. Ya, jadi membacakan mimpi-mimpi dari kita, ya, untuk kedepannya. Anak-anak kita itu kedepannya bagaimana? Kita bermimpi, anak kita itu besok bagaimana? tinggal baca ya Bu. Tinggal baca saya Bu. Boleh Pak. Ya, silakan Pak. Ya, silakan dibacakan oleh Pak Sanso. Bisa minta tolong Bu Demak untuk dituliskan. Mungkin ada yang membantu. Selamat siang. Ya.
guru-guru hebat ditempel dulu. mahasiswa. Siap. Saya akan membaca jawaban dari beberapa teman-teman kita di sini tentang nomor 1. Pertanyaan nomor 1 tadi. Kita memimpikan murid-murid yang di sini ada jawaban dari teman, menginginkan siswa yang beriman dan bertakwa. Kemudian berbudi pekerti luhur. Kemudian berakhlak mulia. Kemudian yang ceria saat menerima materi ajar. Cerdas dan kreatif. Kemudian lagi kita memimpikan murid-murid yang berkarakter mulia, hampir sama dengan yang tadi. Kemudian beberapa teman juga mengatakan bahwa berakhlak baik, cerdas dan berpikir. Sudah hampir sama semua jawabannya. Berakhlak mulia, berakhlak dan yang berbahagia, mandiri, kreatif, murid yang cerdas, kreatif, inovatif, bertoleransi, berakhlak mulia, semangat. Kita memimpikan murid yang sehat dan cerdas. Itu saja untuk pertanyaan nomor 1. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Sansor yang sudah membantu untuk membacakan ya mimpi-mimpi dari kita ya, bagaimana untuk anak-anak kita ke depannya ya. Jadi kita wujudkan nanti dalam visi ya, kita wujudkan mimpi kita ya. Tadi sudah disebutkan bahwa mimpi Bapak Ibu itu ternyata apa? Menginginkan siswa yang beriman dan bertakwa. Kemudian berkarakter mulia, cerdas dan kreatif. Tadi ada lagi yang semangat, terus bahagia, Berakhlak mulia tadi ada Bu. ya, berakhlak mulia. Beda, bukan berkarakter, berakhlak. Yang sehat. Ya, baik Bapak Ibu, ini sambil kita menunggu dituliskan ya. Jadi apa yang disampaikan Bapak Ibu ini banyak sekali, tapi ada yang sama ya. Di antaranya ada yang beriman dan bertakwa, ya. Kemudian berakhlak mulia, terus semangat, kemudian aktif, cerdas, Kreatif dan inovatif. ya, kreatif dan inovatif, berkarakter mulia, disiplin, rajin, sopan, cerdas, kreatif, inovatif, sama ya, berakhlak. Ya. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu ya, ternyata dari Bapak Ibu tuh banyak yang sama, menginginkan anak didik kita ya, generasi penerus kita besok itu yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian cerdas ya. Nah, dari sini coba Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu bagaimana kalau kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Tadi profil pelajar Pancasila ada berapa? 6. Yang satu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua kebinekaan tunggal. Yang ketiga gotong royong, mandiri, kreatif dan kritis. Ya, ternyata mimpi Bapak Ibu di sini ya semuanya ada di dalam itu ya, profil pelajar Pancasila. Jadi di sini untuk ini mimpi Bapak Ibu ya, kita apakah sepakat seperti ini? Sepakat. Ya, mimpi-mimpi Bapak Ibu ini baru kita tuliskan ya, belum kita nanti masukkan ke dalam visi kita nanti ya, prakarsa perubahan untuk visi kita nanti. Baik,
Yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah. Nah, siapa yang akan membacakan? Bantu saya. Kita percaya bahwa murid adalah ini nomor 2. Baik teman-teman, saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan yang kedua. Kita berharap bahwa kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki bakat dan minat. Kemudian anak-anak adalah siswa yang sedang tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, yang selanjutnya, anak-anak adalah cerminan dari gurunya. Kemudian anak-anak adalah individu yang unik. Bermacam-macam ini ya. Kemudian anak-anak adalah senter pembelajaran. Kemudian selanjutnya anak-anak adalah individu yang berpotensi. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki keunikan masing-masing seperti gurunya. Kemudian selanjutnya kita percaya bahwa murid akan membawa perubahan. Dan kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa. Kita percaya bahwa murid adalah ciptaan Tuhan yang baik adanya. Ini jawaban saya. Kita percaya bahwa murid adalah calon pemimpin masa depan dengan karakter yang berbeda-beda. Keren ini, kayaknya ini paling keren jawabannya. Selanjutnya kita percaya bahwa anak-anak adalah penerus bangsa yang sukses. Amin. Kita percaya bahwa anak-anak perlu untuk dibimbing dan dibina dengan baik. Kemudian kita percaya bahwa anak-anak cerdas dan hebat. Selanjutnya kita percaya bahwa anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Kita percaya bahwa murid adalah insan manusia yang dapat dibentuk karakternya. Murid adalah individu yang unik. Selanjutnya, murid adalah seseorang yang punya kelebihan dan kekurangan. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya, nomor 2 tadi ya sudah ada yang sama, ini makhluk yang unik tadi sudah ada. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa. Selanjutnya murid adalah makhluk yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, selanjutnya kita percaya bahwa murid memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Sebentar ya Bapak Ibu, masih ada. Kita percaya bahwa murid mampu hidup dalam masyarakat. Yang terakhir, kita percaya bahwa murid adalah makhluk yang memiliki bakat. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Evia. Ya, ternyata ini ya dari Bapak Ibu ini kita percaya bahwa murid itu adalah ini dari Bapak Ibu ya, individu yang unik. Nah, apa sih Bapak Ibu individu yang unik? Ya, jadi semua murid itu merupakan pribadi atau individu yang unik. Jadi anak itu mempunyai ciri khas masing-masing. Setiap anak itu berbeda, ya. Jadi nanti, nah di sini kan individu yang berpotensi. Memang semua anak itu adalah merupakan individu yang
Jadi tadi seperti disebutkan, anak itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, bagaimana kita mengembangkan kelebihan anak itu? Ya, jadi seperti itu ya, individu yang mempunyai potensi dan kita berkewajiban mengembangkan potensi anak tersebut, ya, menjadi itu tadi disebutkan individu yang unik. Dia punya kelebihan, dia punya ciri khas tersendiri. Nah, kita yang sebagai guru, ya, kita sebagai pendamping anak-anak, bagaimana kita membina anak itu, bagaimana mendampingi anak itu untuk mencapai pribadi yang tadi disebutkan, memimpikan anak yang bahagia. Ya. Kemudian anak-anak yang anak cerdas dan hebat, ya. Nah, ini sama, berarti anak itu mempunyai kompetensi, mempunyai potensi. Kemudian seseorang yang memiliki kelebihan dan kekurangan, murid penerus bangsa, ya. Jadi anak didik kita itu adalah generasi penerus bangsa. Maka tugas kita, ayo Bapak Ibu, kita dampingin anak-anak kita untuk mewujudkan cita-cita dari anak kita, ya, mencapai pribadi yang selamat dan bahagia, gitu. Nah, kemudian mampu hidup dalam bermasyarakat, makhluk yang memiliki bakat. Ya, ini dari Bapak Ibu, ini kita notet dulu ya. Nah, nanti kita akan kita bawa nanti pada prakasa. Baik, yang ketiga sekarang di sekolah kita itu mengutamakan apa? Nih, ada yang mau membacakan? Oh, Bu Devi, silakan Bu Devi, ya. Sebelah sana. Baik Bapak dan Ibu, saya akan bacakan jawaban dari masing-masing kita. Di sekolah kita mengutamakan, ada yang mengatakan kebahagiaan dan keselamatan sesuai tujuan bersama, kenyamanan, ada juga yang mengatakan akhlak mulia dan rasa saling hormat menghormati. Di sekolah kita mengutamakan percaya diri, memikirkan hal-hal yang positif. Di sekolah kita mengutamakan rasa kekeluargaan, kepentingan siswa. Di sekolah kita mengutamakan ya murid-murid. Ini jawabannya. Di sekolah kita mengutamakan pelayanan terbaik untuk siswa. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Di sekolah kita mengutamakan attitude dan akhlak. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan peserta didik. Di sekolah kita mengutamakan pelayanan prima, kerjasama, adab. Di sekolah kita mengutamakan karakter, budi pekerti. Di sekolah kita mengutamakan adanya rasa saling menghormati. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan, dan yang terakhir, di sekolah kita mengutamakan pendampingan dan pelayanan terhadap peserta didik. Terima kasih Bu Devi sudah membantu untuk membacakan ya dari teman-teman bahwa di sekolah kita itu mengutamakan kebahagiaan dan keselamatan, kemudian kenyamanan, akhlak mulia, rasa kekeluargaan, kepentingan siswa, pelayanan terbaik untuk siswa, kerjasama, adab, karakter, budi pekerti, saling menghormati, pendampingan dan pelayanan siswa. Nah, coba kalau dari sini kalau kita tarik benang merahnya, coba akan ketemu apa Bapak Ibu? Bahwa karakter ya. Gotong royong juga Bu. Karakter akhlak, iya, berakhlak mulia dan berkarakter kan? Karakternya kan? Iya. Nah, dari sini berarti sekolah kita mengutamakan akhlak yang mulia dan karakter yang baik, gitu ya. Baik, dari sini lanjut Bu Demas untuk yang nomor 4. Murid kita di sekolah sadar betul bahwa ada yang mau membantu? Ya, Mila, silakan. Jangan lupa saya coba membacakan jawaban dari kita bersama tentang soal
murid kita di sekolah sadar betul bahwa akhlak mulia lebih utama daripada nilai apa nih? Akhlak mulia lebih utama daripada sekedar nilai yang baik. Ini nilai apa? Tulisannya jelek amat. Mengutamakan betul bahwa pendidikan modal kehidupan. Kemudian menimba ilmu dan belajar. Yang keempat, murid sadar betul bahwa setiap saat akan ada setiap siswa akan ada perubahan, kelebihan dan kekurangan. Kemudian mereka akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kemudian murid-murid di sekolah lebih sadar betul bahwa menempuh ilmu sangat penting. Kemudian pendidikan itu penting. Kemudian jelek amat lah. Murid di sekolah belajar adalah tugas utama. Kemudian sadar betul ada prinsip di atas ilmu. Kemudian di sekolah untuk belajar dan dididik menjadi manusia yang berkompeten. Kemudian adab lebih utama dari ilmu. Kemudian kita harus sadar berakhlak mulia. Kemudian sekolahku harapan meniti cita-cita masa depanku. Sekolah bahwa untuk tempat belajar dan bermain. Kemudian ada lagi peraturan dan tata tertib perlu ditaati. Kemudian tempat untuk belajar. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa antara murid yang satu dengan yang lainnya berbeda potensinya. Kemudian sekolah adalah tempat belajar. Terakhir, sekolah adalah untuk menambah ilmu. Itu penting walaupun banyak hambatan untuk mewujudkannya. Terima kasih Inilah sudah bacaan ya dari teman-teman bahwa murid kita di sekolah itu sadar betul bahwa jadi semuanya ini kalau kita ambil atau kita simpulkan bahwa semuanya ini apa semuanya adalah anak-anak itu menggantungkan bagaimana ini hidup di sekolah itu ternyata baik gitu ya. Jadi mereka mendapat pendidikan dan pengajaran yang lebih baik. Kemudian bahwa di sini itu tempat belajar. Jadi bagaimana kalau anak itu sudah di sini tempat belajar, jadi pengennya di sini ya benar-benar belajar, ya, mendapatkan belajar yang nyaman, ya. Kemudian anak juga lebih mengutamakan akhlak mulia dan adab. Nah, di sini sesuai dengan tadi ya keinginan Bapak Ibu bahwa kita menginginkan siswa yang berakhlak mulia. Jadi kita mengutamakan akhlak mulia. Baru di sini nanti ya untuk yang ini untuk berikutnya ya yang apa tadi adab lebih utama dari ilmu. Nah, ini dari sini bahwa karakter, perilaku ya adab itu lebih utama. Baik, kemudian yang kelima masih ada dua pertanyaan ini, dua kalimat terumpan. Yang nomor 5 yaitu lanjut. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Ada yang mau? boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Nomor berapa ya? Oke. Baik, pertanyaan nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu berkembang menjadi lebih baik. Tepuk tangan. Menjadi pendidik yang sukses untuk anak didiknya. Insya Allah, luar biasa ya. Yang selanjutnya, kita warga sekolah yakin untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Keren Bapak Ibu. Masya Allah. Lanjut. Kita yakin mampu mencapai prestasi terbaik. Dulu juara. Masya Allah. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk saling bekerja sama, menghasilkan siswa yang berakhlak mulia dan cemerlang. Masya Allah. Lanjut. Kita yakin bahwa kemajuan bersama dalam pendidikan, bergotong royong dalam melakukan hal-hal kebaikan. Sudah kita lakukan ya Bapak Ibu? Sudah. Menjadi pribadi yang baik dan beradab. Masya Allah. Lanjut. Dapat mewujudkan cita-cita murid-muridku. Masya Allah. Peserta didik menciptakan lingkungan yang nyaman. Yang menciptakan peserta didik. Selanjutnya, menjadi sekolah yang diimpikan. Kayaknya tidur. Lanjut. Menciptakan lingkungan yang nyaman. Masya Allah, udah kita lakukan ini ya Bapak Ibu ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu mengikuti aturan sekolah dengan baik. Ini kayak Pak Sugi nih. Melakukan perubahan untuk sekolah. Masya Allah. Meningkatkan prestasi akhlak siswa. Luar biasa nih. Untuk membimbing, membina supaya siswa sekolah kita menjadi lebih berkarakter dan sukses, mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, kita warga di sekolah ini yakin untuk keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Ustadz Badun. Ya, Bapak Ibu, ternyata di sini hampir sama ya juga dari jawaban Bapak Ibu bahwa kita tuh warga di sekolah ini tuh yakin ya bahwa sekolah itu berkembang menjadi yang lebih baik. Kemudian sekolah itu nanti menjadi sekolah yang ramah anak, lingkungan yang nyaman, kemudian sekolah yang mentaati mengikuti aturan sekolah yang baik dan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan itu ya. Nah ini saya simpulkan dari apa yang Bapak Ibu sampaikan. Terakhir Bapak Ibu, kalimat rumpang yang nomor 6 terakhir. Nah ini terakhir. Aroganda udah tunjuk malu dia. Dia tadi tunjuk Aroganda. Baik. Untuk yang terakhir, ini saya bacakan aja ya. Aroganda nggak bawa kacamata katanya. Seluruh warga sekolah adalah satu kesatuan. Kemudian kita warga sekolah paham bahwa murid berasal dari lingkungan yang berbeda. Semua warga mampu mewujudkan visi dan misi sekolah. Yakin menjadi sekolah yang berhasil dan baik. Karena tulisannya hampir sama, berbaik dan baik. Ternyata berhasil dan baik. Yakin untuk meningkatkan prestasi. Tidak ada satupun hal yang sempurna. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita harus bekerja sama. Daya upaya kita adalah ibadah yang akan membawa kesuksesan.
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa harus kreatif dan inovatif. Kita hidup sebagai makhluk sosial, setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda. Tugas kita melayani, bukan dilayani. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Bahwa kita adalah pelayan masyarakat. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa di sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu dan berteman dengan nyaman. Nah, tugas kita menciptakan nanti bagaimana sekolah ramah anak, ya. Kemudian untuk menciptakan lingkungan yang nyaman perlu kerjasama. Untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan perlu kerjasama seluruh warga. Kerjasama antara wali dan pihak sekolah sangat penting. Senyum sapa antara satu dengan yang lainnya akan membuat kita merindukan kangen suasana sekolah. Jadi kalau kita pagi menyapa anak-anak itu kita sudah senyum, salam, sapa, ditambah lagi sopan dan santun. Iya. Nah itu ternyata di sini akan menjadikan suasana yang merindukan, kangen dengan suasana sekolah. Luar biasa. Kemudian kita harus berkolaborasi agar mimpi bersama dalam pendidikan terwujud. Ya. Ini semua adalah mimpi-mimpi kita semua dalam rangka nanti bagaimana kita akan membuat prakarsa perubahan untuk visi dari sekolah kita tercinta, yaitu SMP 252. Tadi dari Ustaz Agung 252 juara. Iya. Baik Bapak Ibu, ini ada ice breaking lagi ya. Baik, sebentar aja untuk ini biar Bapak Ibu gak jenuh ya. Jadi di sini ini konsentrasi, tapi gerakan ini sebenarnya gerakan untuk anak-anak ya. Gak apa-apa. Jadi nanti untuk pertama anak bangsa kan ini juga lagi lucu-lucunya. Masa pertumbuhan. Tadi ke kiri, berarti sekarang kanan. Gerakan ketiga, kanan. Kiri. Lagi. Ini karena kita masih banyak ya, apa yang akan kita bahas nanti masih banyak. Nah ini kita lanjut aja dulu. Ini visi sekolah kita saat ini Bapak Ibu. Ayo kita cermati bersama, kita baca bahwa visi sekolah saat ini adalah mewujudkan peserta didik yang berwawasan lingkungan, berprestasi global berlandaskan iman, takwa dan berkarakter, profil pelajar Pancasila. Ya, ini harusnya Bapak Ibu hafal ini. Ya, ini visi kita. Ya, jadi mewujudkan peserta didik berwawasan lingkungan, berprestasi global, berlandaskan iman dan takwa dan berkarakter, profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Visi sekolah saat ini, ya, ini yang tadi saya bacakan. Apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah visi kita tadi sudah berpihak pada murid? Sudah ya. Jika visi sudah berpihak kepada murid, apakah masih ada perbaikan? Pada kalimatnya agar efisien, lebih terdeskripsikan. Apakah masih ada perbaikan? Nah ini
usulan dari Bapak Ibu. Apakah masih ada perbaikan? Mungkin kita back dulu. Ya. Nah ini tadi, ya dari visi ini. Nah, apakah Bapak Ibu ada usulan? Ya nanti ini kalimat yang lebih terdeskripsikan. Karena ini tadi Bapak Ibu sudah menyatakan bahwa ini sudah berpihak pada murid. Oke, next ya. Nah ini misinya. Dari visi tadi, ya, yang pertama kan tadi berwawasan lingkungan. Kemudian, jadi misinya menjadikan seluruh warga sekolah pemeluk agama yang taat. Nah ini beriman dan bertakwa ya. Kemudian mewujudkan sikap dan tingkah laku mulia, ya ini masih beriman dan bertakwa. Mewujudkan siswa yang bertanggung jawab, berintegritas, berempati dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Nah ini adalah siswa yang memiliki wawasan lingkungan. Kemudian melaksanakan kegiatan keagamaan secara aktif dan terencana. Ini masih dengan beriman dan bertakwa. Kemudian menjadikan sekolah yang bersih, asri, indah, nyaman dan menyenangkan. Ini berwawasan lingkungan. Next. Melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif. Nah, dan seterusnya ini mencerminkan berprestasi global. Ya. Mengikuti lomba-lomba sampai tingkat global, masih ya. Terus membentuk karakter peserta didik peduli lingkungan, tanggap akan mitigasi bencana serta perubahan iklim. Ini yang berwawasan lingkungan ya. Kemudian mengimplementasikan karakter profil pelajar Pancasila dalam pembiasaan. Apakah misinya semuanya sudah mencakupi pada visi? Sudah tercakup semua ya dalam misi ini ya? Iya. Oke, next. Nah, ini usulan visi sekolah. Ayo, dari tadi kan visi sudah disampaikan bahwa sudah berpihak pada murid. Nah, kemudian tadi jika Bapak Ibu tadi kan sudah berpihak pada murid, terus Bapak Ibu akan ada usulan ini ya. Mungkin ada kalimat yang perlu lebih supaya lebih terdeskripsikan lagi kalimatnya ya. Ini. Nah, di sini ada usulan untuk visi sekolah. Monggo Bapak Ibu, ada usulan visi sekolah kita. Kalau kita dari awal tadi membaca visi sekolah itu adalah mewujudkan peserta didik berwawasan lingkungan, berprestasi global, berlandaskan iman, takwa, dan berkarakter profil Pancasila. Seandainya kalimatnya itu tetap sama, tetapi yang kita ubah saja posisinya, misalnya mewujudkan peserta didik berlandaskan iman dan takwa terlebih dahulu, kemudian berwawasan lingkungan, berprestasi global, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Sebelumnya nanti dituliskan apa Bu? Mewujudkan peserta didik yang beriman dan yang bertakwa, berlandaskan iman dan takwa. Teks. Mewujudkan peserta didik mewujudkan peserta didik yang berlandaskan iman dan takwa, berwawasan lingkungan, berprestasi global, iman dan takwa, berwawasan lingkungan, berprestasi global, serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi ada dari dahulu, baru setelah itu ke lingkungan. Jadi ya, kita terima kasih Bu Esti. Ini usulan dari Bu Esti ya. Jadi sebenarnya visinya masih sama, cuman posisinya
posisinya. Jadi yang pertama itu adalah peserta didik yang berlandaskan iman dan takwa dulu, ya. Baru kemudian berwawasan lingkungan, berprestasi global, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Ada yang mau menanggapi atau ada usulan lagi? Monggo. Dibuktikan aja. Ya. Ya, silakan Pak Arif ke depan aja Pak. Monggo Pak. Ya. Ini Bu, untuk masalah visi sekolah, kalau boleh usul, mewujudkan peserta didik berwawasan lingkungan ramah anak yang sehat, kemudian berprestasi akademik maupun akademik secara unggul. Terus kalau iman takwa yang meminta di depan aja. Jadi hanya itu aja. Terima kasih. Ya, jadi prestasi akademik dan non akademik gitu ya Pak ya? Yang unggul. Oh ya. Nah, ini dari sini kan kita kembali dulu ke mimpi kita tadi ya. Mimpi kita tadi, kita inginnya tadi kan anak yang bagaimana tadi kan ya? Iya. Pertama kan tadi ada yang berakhlak mulia, iya kan? Berprestasi, berkarakter, iya, cerdas, kemudian kreatif, ya. Berarti dari situ kan kita masukkan ke sini. Nah, di sini tadi ada usulan yang kedua tadi dari udah ya Bu ya? Belum. Mewujudkan peserta didik berwawasan lingkungan ramah anak yang sehat, terus berprestasi akademik dan non-akademik. Mewujudkan peserta didik yang berwawasan ramah anak yang sehat. Iya. Kalau ramah anak sudah sehat Pak. Iya. Iya. Berarti kalau ramah anak sehat, ada yang ramah anak nggak sehat. Iya, karena sudah dijelaskan ramah anak sehat. Nah, kalau ramah anak sudah sehat Pak ya. Iya. Oke. Terus ada yang berprestasi akademik dan akademik yang unggul gitu ya Pak ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari Pak Arif ini dengan yang pertama ya. Ini. Sekolah ramah anak ya. Kalau dengan yang tadi di atas adalah berwawasan lingkungan. Kalau ramah anak dengan wawasan lingkungan. Kemudian yang kedua yang Pak Arif tadi berprestasi akademik dan non akademik yang unggul. Nah, sekarang kalau yang di atas itu tadi adalah berprestasi global. Maksudnya prestasi global itu bagaimana? Ya berprestasi bisa akademik dan non akademik dan semuanya. Itu ya Pak ya. Jadi dari Bapak mungkin sudah terwakili untuk yang berprestasi global. Kemudian yang sekolah ramah peserta didik yang ramah anak atau sekolah yang ramah anak Pak? Ya. Nah di sini wawasan lingkungan ya Pak ya bisa masuk ke situ. Baik Bapak Ibu, coba berarti sama ya. Nah dari sini tadi berarti visi kita sekolah kita masih tetap, cuman tadi ada usulan di iya, oke. Mungkin ada satu usulan lagi. Enggak ada. Oke. Berarti visi tetap sama, cuma ini. Nah, sekarang kita next usulan ini. Ya. Jadi di sini untuk kemarin ya, ini untuk guru penggerak, ini dari usulan calon guru penggerak dari saya kemarin adalah mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, berprestasi global dan berwawasan lingkungan. Maksudnya bagaimana? Berakhlak mulia itu adalah anak itu kita mempunyai akhlak, kemudian punya prestasi, ya prestasi itu kecerdasan. Jadi ada etika, ada perilaku, kemudian ada kecerdasan dan satu lagi adalah sosial. Ini ya, jadi berwawasan lingkungan. Nah ini adalah ini berasa perubahan dari saya ya. Ini oke Bapak Ibu.
sekolah. Kita cermati yang visi sekolah kita ya Bapak Ibu ya, mewujudkan peserta didik yang berlandaskan iman dan takwa, berwawasan lingkungan, berprestasi global serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Sekarang kita kembali dulu, berkarakter profil pelajar Pancasila. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sekarang kita baca kembali kalimatnya, mewujudkan peserta didik yang berlandaskan iman dan takwa. Ya, masuk. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Sudah masuk. Sudah termasuk di mana? Karakter Pancasila Pancasila. Berarti bagaimana? Sudah. Dihilangin. Yang itu yang pertama. Iya. Jadi itu nanti akan menjadi kalimat yang double ya, atau yang berlebih ya. Nah, ini. Ya, jadi di sini Bapak Ibu kita sudah mendapatkan bahwa itu ya sepakat ya bahwa berlandaskan iman dan takwa itu sudah masuk pada karakter profil pelajar Pancasila. Nah, gitu ya. Cuma di sini profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ini harus hafal karena ada 6 itu tadi, 6 elemen. Nah, di sini harus kita mewujudkan semuanya itu. Ya, kita ingin yang keenamnya itu. Ya, kita akan mencapai keenamnya itu. Bagaimana Bapak Ibu untuk kedepannya? Apakah Bapak Ibu sanggup untuk kita mewujudkan visi itu? Karena ini adalah gagasan kita. Kita pengennya seperti itu. Kita punya mimpi yang seperti itu. Berarti kita yang akan mewujudkannya. Kita akan mendampingi anak-anak untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan. Mewujudkan generasi yang ini ya, berkarakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Baik, ya. Jadi setuju ya. Nah di sini kalau ini dari saya itu ini saya lebih mengerucut tidak luas ya, hanya berakhlak mulia. Karena kalau sudah berakhlak mulia itu berarti anak itu akan sudah baik. beriman dan Ya, bertakwa juga ini itu. sudah mewakili. Sebenarnya Ya. lebih Oke. Baik. Nah, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Peserta didik. Oh ya, berarti mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Iya, ya, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Iya. Karena kalau generasi itu masih panjang ya, Bu. Iya. Kalau sekarang kan kita masanya hanya sekarang ini. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, ini berarti sebelumnya. Ya, jadi di situ mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi global dan berwawasan lingkungan. Ya, ini sebenarnya visi atau prakarsa perubahan dari saya ya Bapak Ibu. Oke, berarti Bapak Ibu lebih setuju untuk yang dari sekolah ya. Tadi kita beriman dan bertakwanya sudah masuk pada karakter profil pelajar Pancasila. Baik, ya. Oke, next Bu Gemma. Nah ini ya, masukan dari peserta diskusi. Ini sudah ya tadi ya. Baik, kita lanjut. Ya, peserta diskusi merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah. Ya, sikap perilaku serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Ya, jadi dari visi tadi kita merincikan sikap dan perilakunya yang bagaimana Bapak Ibu? Berakhlak, iya berakhlak mulia. Terus, jadi ini semua dari murid, dari kita Bapak Ibu guru, juga kepala sekolah serta orang tua. Ya, ini nanti berakhlak mulia dan berkarakter tadi ya, profil pelajar Pancasila. Oke, next, bagaimana? Oke, nah di sini yang terakhir ya Bapak Ibu, pendapat peserta terkait inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan, ya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa Bu? Kira-kira inisiatif
inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi kita tadi. Apa Pak? Berkolaborasi. Ya. Terus, apakah hanya berkolaborasi saja? Pembiasaan positif. Iya, ini pembiasaan positif ini berefeknya bagus sekali ya Bapak Ibu. Ini untuk membangun karakter anak. Ya. Jadi dimulai dari diri kita. Ya. Oke. Terus apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah? Kolaborasi apa saja? Apa Pak? Ada pertemuan dengan guru, murid. Iya, jadi antar stakeholder sekolah, gitu ya. Gitu. Jadi kolaborasi yang dapat dilakukan guru itu bisa ya. Jadi dari antar bapak guru, antar bapak ibu guru itu berkolaborasi membentuk komunitas belajar, dan kita juga sudah mempunyai komunitas belajar ya. Jadi ada komunitas belajar guru penggerak, ada komunitas belajar sekolah, ada komunitas MGMP ya. Nah ini jadi ini dari bapak ibu guru aja sudah berkolaborasi. Kemudian dari siswa nanti kan juga ya berkolaborasi bagaimana nanti bapak ibu membina anak-anak, bagaimana untuk berkolaborasi di dalam kelas. Oke, kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua agar visi sekolah dapat tercapai? Bentuk kegiatannya apa, Bapak Ibu? Bentuk kegiatan sosialisasi programnya. Ya, jadi kita kan membentuk program dulu ya. Kita membentuk program, setelah itu dari program itu kita sosialisasikan. Nah, programnya apa saja? Ya kembali dari visi. Visi kita pertama tadi apa? Misalkan berprestasi global. Nah, bagaimana kita membuat program untuk mewujudkan prestasi global. Kemudian berwawasan lingkungan. Bagaimana program kita untuk membina anak-anak supaya berwawasan lingkungan, dan bagaimana untuk berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah kita membuat program dan kita mensosialisasikan ke semua stakeholder. Itu ya. Lanjut Bapak Ibu, kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan? Bapak Ibu, melakukan pertemuan untuk membuat program. Ya. Jadi terus apa lagi? Iya, betul. Jadi dari rangkaian pembuatan program itu rangkaiannya panjang sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi membuat program, kemudian finalisasi, kemudian mensosialisasikan, baru nanti kita akan merealisasikan. Baik, oke Bapak Ibu, next teman. Kemudian tadi paparan dari saya tentang prakarsa perubahan visi dari sekolah kita ya, SMP 252 Jakarta. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf bila ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan lagi untuk Ibu Sri Hastati Fajar Asia MPD yang telah memandu kita membahas tentang visi dan prakarsa perubahan. Tentunya prakarsa perubahan untuk sekolah kita tercinta, yaitu SMP Negeri 252 Jakarta. Dulidu juara. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah segala ide yang Bapak Ibu curahkan, yang Bapak Ibu tuangkan, insya Allah sangat bermanfaat untuk sekolah kita. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup Ibu? Cukup? Oke, kalau cukup berarti alhamdulillah acara kita telah selesai.
dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan prakarsa perubahan yang telah tadi kita susun bersama-sama bisa membawa perubahan positif ke arah yang lebih baik, sehingga visi yang tadi sama-sama kita inginkan, yang sama-sama kita rancang, yang sama-sama kita tuliskan dapat terwujud. Baik Bapak Ibu, kita tutup acara kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya Delia Parmita sebagai pembawa acara, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pantunnya, Bu. Pantunnya biasanya cakep. Oh iya, Bapak Ibu jangan dulu pulang. Kita ada foto bersama dulu. Bersama-sama. Oh, pantunnya ya. Yuk makan tomat. Ayo Bapak Ibu, boleh kita berfoto bersama dulu. Emang muat. Silakan Pak Owi, Pak Zakin. Doa menutup Pak Zakin. Emang nggak ada sayangnya. Nggak ada sayangnya. Iya boleh dulu. Dilarang tapi ada yang berdiri. Nanya dulu ke beliau. Ayo. Nah, samping kasih. Boleh Pak, merapat ya. Cukup. Alfa ya? Iya, Alfa. Oh, Diovin.